Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lainnya, Allah mengabadikan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah At-Taubah ayat 36, dikala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit 7 dan bumi 7, Allah menetapkan 4 bulan yang diistimewakan dan dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Kita buktikan salah satu keistimewaan di bulan Muharram. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, dikala Nabi Adam alaihi salam beserta sang istrinya menjadi penghuni surga, kemudian salah satunya kata Allah dia adalah melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam beserta sang istri tercintanya dikeluarkan dari surganya Allah, kemudian dipisahkan oleh Allah dalam keadaan tidak ada siapa-siapa dalam dunia, hanya 2 orang, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak tahu ada di mana Adam dan di mana istrinya Hawa. Ratusan tahun Nabi Adam beserta Siti Hawa bertaubat kepada Allah, pengen disatukan kembali dengan sang istri dan sang suaminya. Mereka bertobat kepada Allah dengan kalimat yang sama, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun beliau beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan merasa sedih,
merasa bahwa dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai dengan sang kekasihnya, suami dan istri dipisahkan di alam dunia yang belum ada siapa-siapa, dia berdua. Ya Allah, pertemukanlah kami. Singkat cerita, di bulan Muharram, pasnya di tanggal 10, oleh Allah dipertemukan lagi, yaitu di Jabal Rahmah, dan diterima taubatnya Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkenal Nabi Ibrahim alaihissalam membawa agama tauhid dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkenal seorang hamba yang solih dan dermawan. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam membawa risalah akan merubah tatanan kemasyarakatan, tatanan kenegaraan, karena yang dibawa di waktu itu oleh sang ayah, termasuk rajanya yang dinamakan dengan Raja Namrud, bukan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Jangankan orang lain, ayahnya sendiri yang namanya Azar benci, tidak menerima terhadap sang putranya Ibrahim. Apalagi masyarakat yang lain, apalagi pemimpinnya di waktu itu, karena menurut mereka bahwa Ibrahim akan menggantikan agama leluhurnya. Akhirnya sepakat dan mufakat di waktu itu Ibrahim alaihissalam akan segera dibakar. Berapa lama? Berapa bulan, puluhan hari Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Bagaimana yang terjadi? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Terus menerus dikala Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh sang ayahnya dan Namrud beserta konco-konconya, akhirnya taubat Nabi Ibrahim dan berdoanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kata Allah, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Pas di tanggal 10 Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang mereka bakar, tidak apa-apa. Luar biasa bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam terkenal salah satu hamba Allah yang solih dan begitu sabar yang mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, maka Allah menguji dengan kesabarannya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian berupa penyakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam yang luar biasa gatalnya, yaitu penyakit kulit yang tidak kelihatan tetapi yang luar biasa sakitnya, karena sakit Nabi Ayub alaihissalam di dalam kulit, di luar daging. Tetapi yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam luar biasa sakitnya. Nabi Ayub alaihissalam terus berdoa kepada Allah, Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Puluhan tahun Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dan berdoa kepada Allah dengan penuh kesabaran. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Pas di tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan. Satu lagi contoh bahwa bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hamba Allah yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Beliau adalah salah satu hamba Allah yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah menciptakan ikan yang ada di laut yang dinamakan dengan ikan nun. Nabi Ayub alaihissalam dimakan oleh salah satu ikan nun. Puluhan tahun Nabi Yunus alaihissalam ada di perut ikan nun. Nabi Yunus alaihissalam bertaubat kepada Allah
dan berdoa kepada Allah dengan kata-kata atau kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kata-kata taubat Nabi Yunus alaihissalam. Puluhan tahun berdoa terus menerus, akhirnya taubat diterima oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, dan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan Nun tersebut pas di bulan Muharram tanggal 10. Lantas apa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujiannya? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jawabannya sebelum menjelaskan bahwa Nabi Muhammad juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Muharram ditetapkan, diabadikan dan dimuliakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, surah At-Taubah ayat 36. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat oleh Allah utusan, usia pas 40 tahun, diangkat oleh Allah jadi Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sama seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan agama tauhid. Apa yang diterima oleh saudaranya, oleh orang tuanya, oleh pemimpin-pemimpin Quraisy di waktu itu, Abu Lahab, Abu Sufyan, ternyata yang diterima bukan sayang terhadap Nabi Muhammad tetapi benci. Maka terjadilah di waktu itu ada dua tempat. Yang pertama tempat musyawarah orang-orang Quraisy atau kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Abu Lahab dan Abu Jahal. Waktu itu ada 3 presidennya. Kemudian tempat yang kedua yaitu Darul Arqam, yaitu tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk musyawarah, untuk perkembangan agama Islam yang kita rasakan seperti ini. Lantas apa yang terjadi di waktu musyawarah yang terakhir? Karena merasa jengkel Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sufyan, Muhammad terus mengajak masyarakatnya terhadap Islam. Banyak yang mengikuti Muhammad, berarti Muhammad akan merubah tatanan kehidupan kita. Akhirnya pimpinan presiden 3 tadi mengadakan makar. Supaya apa isi makar tersebut? Kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dikala orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sufyan mengadakan makar terhadap Nabi Muhammad, yang pertama liyuthbituka, isinya musyawarah di Darul Nadwah adalah Muhammad supaya ditangkap dan supaya orang-orang keluarga Muhammad atau sahabat-sahabat Muhammad yang ikut terhadap Muhammad, bagaimana Muhammad dipenjarakan, tetapi tidak ada yang tahu satupun. Karena kalau ada yang tahu Muhammad dipenjarakan, pastinya mereka akan marah dan akan membesuk Muhammad. Satu. Yang kedua, pendapat yang kedua, tidak usah dipenjarakan Muhammad. Apa pendapat kamu? Au yaqtuluka, langsung saja bunuh Muhammad, tetapi dengan cara yang baik membunuhnya. Tidak ada yang tahu, tidak ada bersuara. Karena kalau ada suara senjata, ada apa ini? Kemudian tiba-tiba Muhammad tidak ada, berarti Muhammad dibunuh. Ada yang tahu, berarti pengikut Muhammad. Tidak usah, Muhammad tidak boleh dibunuh. Bagaimanapun Muhammad adalah keturunan Quraisy, keturunan kita. Usirlah Muhammad, au yukhrijuka, usirlah Muhammad dari kota Makkah. Tetapi dengan syarat jangan ada yang tahu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hasil musyawarah di Darun Nadwah, karena ada salah satu adalah yang mengintai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril. Akhirnya Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera Muhammad pindah dari rumahnya. Akhirnya rumahnya di tempat tidur Nabi Muhammad digantikan dengan Sayyidina Ali. Nabi Muhammad beserta mertuanya berangkat ke suatu gua, yaitu Gua Hira. Disitulah beliau adalah
tidak ada yang tahu bahwa Nabi Muhammad beserta mertuanya di situ. Kemudian saembaraklah pimpinan-pimpinan Quraisy di waktu itu. Siapa yang bisa melacak seperti anjing pelacak? Ternyata ada salah satu pemuda yang jagoan di waktu itu, bisa melacak kemana Nabi Muhammad SAW berangkatnya. Singkat cerita bahwa Nabi Muhammad ada di gua tersebut. Bagaimana makar Allah? Tidak seberapa makar Allah. Allah memerintahkan burung supaya tidur di situ dan memerintahkan laba-laba membikin sarangnya. Bagaimana yang terjadi? Tidak mungkin Muhammad ada di situlah. Akhirnya pulang lagi. Pas tanggal 10 Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai mertuanya Abu Bakar nangis di dalam gua. Kata Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai saudaraku, wahai ayahku, jangan prihatinlah, Allah beserta kita. Pas di tanggal 10, karena sudah aman, tidak ada lagi yang mengepung Nabi Muhammad beserta mertuanya Abu Bakar. Nabi Muhammad pas tanggal 10 Muharram hijrah ke Madinah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah salah satu keistimewaan dan dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Apa intisari yang harus kita ambil? Yang pertama, kita harus mensyukuri dengan adanya bulan Muharram, dengan adanya hijrah. Berarti kalau kita pengen ada kemajuan, kalau kita pengen meningkat apapun, hijrahkanlah diri kita. Artinya yang tadinya enggan beribadah, rajinlah beribadah. Yang tadinya malas berjamaah, rajinlah berjamaah. Perbaikilah sholat. Maka di bulan Muharram pas tanggal 10 dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW harus puasa sunat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa tujuannya? Supaya kita termasuk hamba Allah yang iman kepada Allah, taat kepada Allah, dan tergolongkan orang-orang yang muttaqin. Allah menyanyikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, bagi orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia taat dan patuh terhadap Allah dan Rasulnya, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman terhadap atau kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia berbuat amal solih. Artinya amal solih tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa